Sekarang kita ke peserta yang ketiga, Ibu Nanda Sartika. Iya, Bu. Ya, sudah siap, Ibu? Ya, sebentar saya mau share PowerPoint-nya dulu ya, Bu. Oh ya, boleh. Bagaimana teman-teman sudah terlihat? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Kurang ke tengah ya, Bu, kalau Ya. di tempat saya. Belum di Sebentar, Bu. slideshow ya. Untuk Ibu Nanda, jangan lupa juga untuk merecord kegiatan hari ini ya, Ibu. Ya. Bisa dimulai Sebentar ya, ya, Bu. Bu. Saya mau ini apa? Nggak kelihatan ininya. Ah ya, sudah. Sebentar. Nah, sebentar ya. Bagaimana Oke. sudah, teman-teman? Sudah. Sudah, Bu. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman semuanya di semester 5 ya. Kita masuk ke mata kuliah keperawatan anak ya dengan saya Nanda Sartika. Di mata kuliah keperawatan anak ini kita nanti akan belajar mengenai konsep-konsep dasar yang ada di keperawatan anak, konsep tumbuh kembang, lalu ada hospitalisasi pada anak, asuhan-asuhan keperawatan pada anak yang terkait dengan gangguan pernafasan, gangguan sirkulasi darah, kardiovaskular dan lain-lain selama satu semester ini. Nah, untuk pertemuan yang pertama ini kita akan membahas mengenai konsep tumbuh kembang pada anak. Namun sebelum masuk ke dalam materi, saya absen dulu ya untuk teman-teman semuanya. Baik, yang pertama Ananda Lisa Trisnawati ada? Ya, hadir, Bu. Baik, Ananda Muhammad Yusuf. Hadir, Ibu. Baik, Ananda Susan. Hadir, Bu. Ananda Muhammad Hardiman. Hadir, Bu. Dan Ananda Grace. Hadir, Bu. Alhamdulillah, semuanya hadir ya. Bagaimana keadaannya hari ini? Kabarnya sehat? Alhamdulillah sehat, Bu. Sehat, Bu. Amin. Alhamdulillah ya. Baik, di sini saya masuk sebelum kita masuk ke skenario pembelajaran dan materi hari ini, ada baiknya kita melakukan doa terlebih dahulu ya. Baik, kita doa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, untuk pertemuan ini kita akan melangsungkan pembelajaran selama 100 menit ya, yang terdiri dari pendahuluan, kegiatan penjelasan materi, ada diskusi, penugasan, dan juga penutup. Nah, adapun capaian pembelajaran untuk materi hari ini, yaitu kita mampu atau mahasiswa mampu menjelaskan tumbuh kembang pada anak, ya. Kenapa ini kita harus mempelajari mengenai tumbuh kembang pada anak? Karena kita sebagai perawat harus tahu nih proses yang terjadi di dalam tahapan tumbuh kembang anak itu seperti apa dan apa yang harus kita pahami gitu. Lalu yang kedua yaitu mampu menjelaskan jenis-jenis imunisasi dasar pada anak. Selanjutnya mampu menganalisis waktu yang tepat dalam pemberian imunisasi dasar pada anak. Oke, baik teman-teman sekalian, ada yang kenal dengan tokoh yang saya tampilkan di sini, Ramona T. Mercer? Ada yang sudah pernah lihat atau mendengar namanya? Boleh silakan Bu Lisa mungkin. Ananda. Belum, Bu. Ya, baik. Bagaimana dengan saudara Yusuf? Oh, belum ya, ya, baik. Nah, saya akan menggambarkan sedikit ya bahwa Ramona T. Mercer ini merupakan tokoh di keperawatan ya yang fokus dari teorinya itu di ibu dan anak seperti itu. Ya, jadi terkait bagaimana ibu nanti dalam pengasuhan anaknya sehingga itu berdampak kepada tahapan tumbuh kembang anak itu sendiri nanti baik atau tidaknya seperti itu. Oke, untuk di awal ya. Di sini ada sumber bacaan untuk saudara-saudara sekalian. Di sini saya tampilkan beberapa sumber bacaan ya yang terkait dengan tumbuh kembang anak. Ya, mungkin boleh diakses dulu terlebih dahulu. Silahkan dibaca selama 10 menit ya. Saya berikan waktu. Oke, baik, sudah 10 menit teman-teman semuanya sudah diakses ya mengenai tumbuh kembang anak. Bagaimana untuk saudara Grace? Apa itu tumbuh pada anak? Boleh dijelaskan sedikit mengenai tumbuh pada anak? Dari apa Ya. tadi sudah dibaca?
Iya Bu, ini kalau sadari saya tumbuh kembang anak itu mungkin dari dia bayi dulu Bu ya. Ya, Perkembangannya dari mulai dia bolak-balik dulu badannya, terus duduk, lalu berdiri, berjalan, lalu berlari. oh iya. Bagus Iya. ya, terima kasih Saudara Grace. Bagaimana dengan Saudara Muhammad Hardiman? Tadi sudah disampaikan oleh temannya ya mengenai tumbuh dan berkembangnya. Kalau menurut Saudara Hardiman seperti apa dari apa tadi yang sudah dibaca? Kalau menurut saya, Bu, Ya. pertumbuhan itu mulai dari si bayi tidak bisa jalan sampai bisa berjalan, kemudian dari kembang itu ketika bayi sebelum belum bisa bicara sampai dia bisa bicara, Bu. Mungkin Baik. seperti itu. Baik, terima kasih sudah bagus ya dari apa tadi yang sudah dibaca sedikitnya teman-teman sekalian sudah mulai mengetahui nih tumbuh kembang pada anak itu seperti apa ya. Baik. Nah, sedikit saya sampaikan ya untuk materinya yaitu mengenai tumbuh. Jadi tumbuh itu dan kembang sesuatu hal yang terpisah tapi berjalan secara beriringan. Ya, tumbuh itu adalah suatu peningkatan sel atau ukuran tubuh yang dapat diukur, misalnya berat badan pada anak, ya, tinggi badannya dan ini sesuai dengan usia pastinya. Lalu adanya kembang. Di sini peningkatan keterampilan atau kapasitas anak untuk berfungsi secara bertahap. Jadi mulai tadi ya teman-teman juga sudah menyampaikan dari yang bayi Bu sampai dia bisa berjalan. Nah, itu kan tahapannya. Di situ ada proses berkembangnya juga dari dia yang bisa satu kata saja mengucapkan misalnya, terus dia bisa mengucapkan menjadi sebuah kalimat. Dan ini terus-menerus terjadi melalui proses maturasi dan pembelajaran ya. Tentunya akan ada stimulus yang kita berikan sebagai orang tua, lalu sebagai perawat juga untuk bisa anak itu bisa tumbuh dan berkembang. Nah, ini faktor-faktor yang mempengaruhi tumbuh kembang anak. Di sini ada faktor ras dan kebangsaan. Kira-kira kalau faktor ras itu seperti apa ya, Saudara Lisa, mempengaruhi tumbuh kembang anak? Bagaimana? Ya Bu. Bagaimana kalau ras ini merupakan salah satu faktor tumbuh kembang anak, itu hubungannya seperti apa ya, Saudara Lisa? Mungkin lebih ke fisik, kondisi Oh ukuran iya, fisik. ukuran fisik ya. Ya, Iya. kita ya ukuran fisik dan ukuran fisik ya. Jadi dari ras dan kebangsaan kita bisa lihat misalnya orang Indonesia dengan orang Barat itu beda ya secara fisik seperti itu ya. Faktor lingkungan juga mempengaruhi sosial ekonomi seperti nutrisi yang diberikan ke anak, lingkungan sosialnya ya terkait dengan stimulus dari lingkungan, latihan fisik dan olahraga ini untuk perkembangan tumbuh kembangnya juga terkait dengan fisik dan juga terkait dengan motorik dan yang lainnya. Nah, di sini ada perkembangan psikoseksual anak menurut Sigmund Freud ya, mulai dari fase oral itu 0 sampai dengan 11 bulan ya, di mana anak suka memasukkan segala sesuatunya ke dalam mulut gitu ya. Terus fase anal ya, anak bermain-main di daerah analnya, dia seperti punya hak gitu. Punya hak untuk kapan nih dia pengen BAB, kapan dia pengen menahannya seperti itu. Lalu masuk ke fase falik. Ada yang tahu fase falik itu apa? Ini 3 sampai dengan 6 tahun. Bagaimana Saudari Yusuf? Belum ya, baik saya akan jelaskan. Fase falik ini di mana anak sudah mulai aware dengan identitas dirinya, kelaminnya, dan dia sudah eh, menyukai gitu orang tua yang lawan jenisnya berbeda dengan dia gitu. Ya, misalnya anak laki-laki itu lebih senang ke ibunya, anak perempuan lebih senang ke ayahnya seperti itu. Lalu masuk ke fase laten, ya fase laten ini merupakan fase yang di mana anak tenang gitu, tenang dalam artian dia lagi fokus ke lingkungan sekitarnya. Lalu fase genital di mana anak sudah mulai tertarik dengan lawan jenisnya. Baik, mohon maaf ini saya. Oh iya, ya. Selanjutnya di sini ada teknik komunikasi pada anak, yaitu melalui orang atau pihak ketiga, ya. Jadi bisa misalnya kita anak mau minum obat, anak tidak mau, kita bisa memakai pihak ketiga nih, misalnya bonekanya kita ajak berkomunikasi seperti itu ya. Jadi di sini ada berbagai macam komunikasi
atau teknik komunikasi pada anak. Bisa dengan bermain juga, atau meminta anak untuk menulis dan menggambar. Tentunya ini pada anak yang usianya sudah sampai di tahap ini gitu, yang sudah bisa menulis ataupun menggambar. Lalu ada toilet training. Nah, toilet training ini kita lakukan pada anak usia toddler, yaitu usia dalam rentang 1 sampai dengan 3 tahun, ya. Toilet training ini kita melatih anak untuk bisa mengontrol rasa ingin berkemihnya dan juga defekasinya. Ya, ada tanda kesiapannya apa saja. Ada anak sudah bisa kita ajak komunikasi. Anak dapat duduk ataupun jongkok. Anak juga sudah dapat menunjukkan komunikasi verbal dan nonverbal ketika dia ingin berkemih ataupun defekasi, ya. Nah, lalu selanjutnya mengenai imunisasi. Ada yang tahu mengenai imunisasi bagaimana, Saudara Susan? Imunisasi itu bagaimana kira-kira atau pengertiannya apa? Imunisasi itu adalah pemberian vaksin biasanya. Ya, pemberian vaksin ya atau virus yang dilemahkan ya kepada tubuh seseorang, di sini kaitannya terhadap anak. Nah, itu pentingnya adalah untuk supaya anak tersebut terhindar dari penyakit ya, mencegah anak dari kecacatan dan juga mencegah dari kematian pada anak. Karena memang ketika anak mendapatkan imunisasi, hal-hal seperti ini itu bisa diminimalkan dengan baik. Di sini saya tampilkan ada jadwal imunisasi menurut IDA ya tahun 2020, nanti bisa dibaca. Nah, yang harus dipahami adalah bahwa imunisasi dasar wajib pada anak itu ada 5 yang wajib untuk diberikan ke anak. Yang pertama yaitu hepatitis B, polio, BCG, DPT, dan campak. Di sini saya rangkumkan dari apa yang sudah disampaikan oleh IDA tahun 2020, ini seperti ini. Ada jenis imunisasinya, frekuensi, usia bayi, lokasi, dan juga efek samping yang secara normal yang nanti akan dialami oleh anak ketika mendapatkan imunisasi dasar ini. Sehingga kita sebagai perawat kita bisa menjelaskan kepada orang tua sehingga orang tua tidak takut ketika misalnya anaknya demam, terus ada kemerahan di bekas suntikannya gitu, ya. Oke, kita ke kasus ya. Dari apa yang tadi sudah saya sampaikan, sekarang saya akan memberikan kasus kepada ananda-ananda semuanya, yaitu mengenai imunisasi ya. Seorang bayi laki-laki berusia 3 bulan dibawa ibunya ke posyandu untuk memantau berat badan dan mendapatkan imunisasi. Ibu mengatakan bahwa anaknya belum mendapatkan imunisasi BCG nih, tapi anak tersebut sudah mendapatkan imunisasi combo 1 dan polio 2 pada usia 2 bulan. Ini anaknya sekarang umur 3 bulan ya. Akan tetapi kader posyandu itu hanya memberikan vitamin A pada bayi tersebut. Nah, jadi yang harus didiskusikan oleh teman-teman semua adalah jelaskan tahapan tumbuh kembang bayi tersebut. Nih umurnya 3 bulan, tumbuh kembangnya tuh seperti apa? Terus imunisasi apa saja yang bisa didapatkan atau yang harus didapatkan pada usia bayi 3 bulan ini? Dan analisis kapan imunisasi BCG ini bisa diberikan pada bayi tersebut. Oke ya, jadi ini adalah kasusnya ya untuk materi hari ini. Sekarang saya akan bagi teman-teman menjadi 2 kelompok. Ya, sudah tahu kelompoknya siapa saja? Bu. Belum ya? Oke, baik. Akan saya bagi ya. Saudara Lisa itu nanti akan satu kelompok dengan Saudara Yusuf ya, dengan Ananda Yusuf. Lalu Saudari Susan, Muhammad Hardiman, dan Grace itu akan menjadi satu kelompok. Jadi ada 2 kelompok ya. Silahkan berdiskusi di kelompoknya masing-masing. Saya berikan waktu 20 menit ya. Oke, baik, saya ke kelompok pertama. Bagaimana kelompok pertama untuk hasil diskusinya? Untuk Saudari Lisa dan Muhammad Yusuf, bagaimana apa yang sudah didiskusikan? Oke, baik ya. Ya, jadi untuk tumbuh kembang anak atau tumbuh kembang bayi 3 bulan, nanti silakan ditambahin ya untuk dari perkembangan kognitifnya, perkembangan psikomotornya, ya, motorik halus kasar, terus perkembangan bahasanya seperti apa, nanti bisa ditambahin juga ya. Oke, untuk yang di kelompok 2, bagaimana kelompok 2 yang terdiri dari Saudari Susan, Saudara Muhammad Hardiman, dan Saudari Grace? Sudah sampai di mana diskusinya? Oke, ya, imunisasi apa saja ya? Berarti nanti tinggal dilihat ya di tabel itu seperti apa, lalu dijelaskan kapan imunisasi itu diberikan, jenis imunisasinya apa saja, nanti bisa dimasukkan ya ke dalam jawaban tugasnya. Lalu jangan lupa juga kedua kelompok menganalisis ya. Ini kapan imunisasi BCG harus diberikan?
Nah, tadi imunisasi BCG menurut tabel IDAI 2020 itu diberikannya harus kapan ya? Bagaimana kelompok 1? Oke, baik. Kelompok 2, bagaimana? Kapan imunisasi BCG harus diberikan? Ya, di usia 2 bulan ya. Paling lama itu di usia 2 bulan. Tapi dianalisis itu kenapa harus harus di usia segitu dan dia sekarang bayinya umurnya 3 bulan gitu. Jadi kapan nih harus diberikan? Kan sudah lewat berarti ya. Nah, jadi nanti dimasukkan ya ke dalam jawaban hasil diskusinya seperti itu. Lalu dijelaskan di situ ya. Nah, sekarang sudah 20 menit berlangsung, baik. Kita akan masuk ke sesi presentasi ya. Kita akan masuk ke sesi presentasi. Silahkan kelompok pertama duluan. Oke, siapa yang jadi moderatornya? Mungkin moderatornya dari kelompok 2 ya. Dari kelompok 2 moderatornya mungkin bisa Saudari Susan ya. Untuk presentatornya nanti tentunya dari kelompok 1 siapa? Oh iya, Saudara Lisa ya. Oke, baik. Silahkan. Silahkan presentasi. Oke, sudah baik. Tepuk tangan semuanya. Kelompok 1 sudah bagus. Baik, sekarang kita masuk ke kelompok 2 ya. Kelompok 2 itu terdiri dari Saudari Susan, terus ada Saudara Muhammad Hardiman, dan juga Saudari Grace. Siapa yang akan menjadi moderatornya? Oh, Muhammad Hardiman. Oke, silahkan ya. Oh, tidak. Bu Muhammad Hardiman kan kelompok 2 ya. Berarti dari kelompok 1. Muhammad Yusuf, ada? Muhammad Yusuf? Iya, Bu. Ya, silakan menjadi moderator ya untuk kelompok 2. Yang Baik, akan Bu. menjadi presentator di kelompok 2 siapa? Saudari Susan ya? Ada Baik, Saudari? Bu. Oh iya, baik. Silahkan presentasi ya untuk kelompok 2 dan lakukan diskusi tanya jawab. Oke, baik, sudah selesai. Mari kita tepuk tangan untuk kelompok 2 ya. Baik, 2 kelompok sudah tampil ya dari apa yang sudah didiskusikan bersama di kelompok ya. Sangat bagus tadi dengan apa yang sudah disampaikan, sudah terpenuhi jawaban-jawaban atas soal-soal yang telah saya sajikan. Maka saya akan mengambil kesimpulan bahwa tumbuh kembang anak itu harus diperhatikan dan dilihat berdasarkan usia ya, karena terkait dengan berat badan, tinggi badan itu akan berbeda. Anak usia 1-2 tahun atau 1-3 bulan itu berbeda sesuai dengan usianya. Untuk perkembangannya juga seperti itu ya, kita lihat berdasarkan usia juga. Lalu kapan imunisasi BCG ini diberikan ya, karena imunisasi ini kan penting nih untuk anak ya, untuk mencegah tadi kecacatan, penyakit, dan juga angka kematian pada anak. Jadi imunisasi BCG ini harus diberikan di paling lama di usia 2 bulan. Jadi rentang waktunya itu mulai dari anak baru lahir sampai dengan usia 2 bulan. Kalau 2 bulan ternyata sampai ini sekarang anaknya 3 bulan nih, belum diberikan imunisasi. Berarti apa yang harus dilakukan? Maka anak harus diberikan tes mantu ya, untuk mengetahui apakah anak tersebut telah menderita penyakit TBC atau tidak. Jadi itu nanti yang dianalisis ya semuanya, itu tambahan dari saya ya. Jangan lupa nanti untuk tugasnya dikumpulkan ya di sini nih, di bawah ini ada email saya, boleh dikumpulkan tugasnya ya. Terima kasih untuk teman-teman semuanya yang telah hadir dan juga berdiskusi. Jangan lupa tugasnya dikumpulkan ya. Baik, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Anda Iya, Bu. boleh di stop dulu screen-nya. Iya, di mana ya, Bu? Oh, ini. Oke. Ayo, sudah, Bu. Ya, terima kasih. Terima Dan kepada Bapak Instruktur dipersilakan untuk memberikan masukan dan saran dari Oke, terima kasih Mbak Anggut. Ya. Selamat nih kepada Bu Nanda, Bu Nanda Sartika. Secara umum, dari awal sampai akhir saya ngikutin sudah oke ya. Karena disinilah letak sebenarnya dari pembelajaran berbasis kasus itu ya, kasusnya yang kita munculkan. Nah, memang kita belum melihat hasil diskusi dan presentasi ya, karena memang waktu. Tapi intinya adalah
pada saat kita memberlakukan metode pembelajaran berbasis kasus, memang awalnya kasus yang kita berikan, kemudian nanti kita berharap pada saat sisi diskusinya ya memang kita bimbing ya seperti yang Bu Nanda lakukan tadi, sehingga nanti arah dari laporan atau arah dari catatan dari diskusinya itu bisa sama gitu ya, dan bisa sesuai dengan harapan yang kita lakukan ya. Dan ini biasanya memang di bidang-bidang kesehatan pembelajaran ini sudah lazim digunakan ya. Ya, Benar Bu ya? iya Karena sering. saya juga dulu pernah ikut menjadi fasilitator di kedokteran seperti itu. Jadi pembelajaran di sistem blok atau sistem kasus yang di bidang kesehatan ini sudah sangat jalan ya. Dan itu yang baik sebenarnya. Nah, saya tidak tahu eh, media tadi ya. Media masih agak kurang sih Bu ya. Kalau Ya, memang mungkin ada foto atau video mungkin bisa juga ditampilkan. Tapi kalau foto saya juga agak ini juga. Saya nggak tahu apakah boleh kita menampilkan foto-foto anak oh, bayi atau misalnya apa gitu. Karena oh, ini menyangkut hak cipta gitu ya. ya. Nah, sekarang agak ngeri juga sih. Kalau misalnya kita ada anak bayi yang mungkin yang sehat, yang ini Hmm, kita tampilkan, kemudian ada anak bayi yang mohon maaf dah tanda kutip ya. kurang sehat, apakah itu secara etikanya boleh atau tidak? Nah, itu yang saya nggak tahu, ya. Karena kayaknya kalau anak-anak bayi kan mungkin ya kalau misalnya di televisi itu dikaburkan ya foto Iya. ininya wajahnya. Nah, itu yang mungkin kesulitan di pihak eh, teman-teman di kesehatan dalam hal menampilkan foto-foto seperti ini. Tapi kalau misalnya menampilkan media pembelajaran seperti video yang mungkin memang sudah untuk pembelajaran, saya rasa tidak ada salahnya ya kalau untuk yang seperti itu. Oke, itu Bu. Jadi secara umum saya nggak banyak komentar ininya. Sudah oke semua ya Banyak Pak. secara ininya. Ya, Ini terima sudah kasih berjalan. banyak Pak. Kedepannya saya perbaiki untuk lebih Oke, siap, siap, siap. Makasih, Bu. Jadi itu mungkin bisa di ini yang teman-teman yang lain ya. Tapi memang kita belum bisa melihat secara utuh ya pembelajaran yang dilakukan oleh Bu Nanda tadi karena itu tadi karena waktu sih sebenarnya. Nah, tapi kita berharap nanti dengan real teachingnya itu diterapkan lagi ya mudah-mudahan ini bisa diterapkan lagi pada saat di real teachingnya. Kemudian nanti kita akan melihat bagaimana cara mendiskusikannya, bagaimana cara kita melakukan pendampingan pada saat diskusi, kemudian kita mahasiswa kita mempresentasikan, dan kemudian seperti apa dialog yang sudah terjadi, yang akan terjadi pada saat kita menginginkan capaian pembelajaran kita yang tadi tercapai. Ya, oke, mungkin itu. Terima kasih Bu Nanda. Ya, saya kembalikan ke Mbak Anggun untuk waktu dan ini. Silakan.